BPKS Sabang kan jadi lahan korupsi juga. Para mengelola manajemen BPKS Sabang, apalagi berapa kali ganti direktur, sebentar-bentar ganti direktur kalau tidak sesuai dengan kepentingan politik penguasanya diganti lagi. Merin sebagai broker, sebagai agen kita anggaplah yang berikan gratifikasi kepada orang di atasnya 32,4 miliar. Itu bisa kita bayangkan berapa keuntungan yang sudah diperoleh oleh para penguasa dan pengusaha yang terlibat dengan BPKS Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-48 tahun ketiga edisi Kamis 2 Februari 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas isu yang lagi viral ya di tengah-tengah masyarakat kita tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menahan Izil Azhar alias Ayah Merin, mantan Panglima GAM wilayah Sabang pada Rabu 5 Januari 2023. Orang kepercayaan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf itu sudah berstatus daftar pencarian orang atau DPO sejak 2018 lalu. Atas kasus dugaan gratifikasi terkait proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011. Baik pemirsa PTM, terkait tentang isu Ayah Merin, kita akan angkat tema tentang setelah Ayah Merin dicitu, akankah aktor lain terungkap di KPK? Bersama narasumber kita, Taufik Arahim SEM, SIPSD. Beliau adalah pengamat politik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat nih Pak Taufik ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, antara hujan dan panas. Antara hujan dan panas sesuai dengan kondisi memanas hari ini tentang penangkapan Ayah Merin. Tapi sebelum ke kasus KPK menangkap Ayah Merin ini, Pak Taufik, kita pemirsa PTM di rumah tentu pengen tahu dulu bagaimana sih sebenarnya sosok Ayah Merin ini. Mungkin Pak Taufik bisa ceritakan sekilas tentang siapa sih sebenarnya sosok Ayah Merin? Ya, terima kasih. Ayah Merin itu kan mantan marinir ya, desersi marinir yang kemudian kita nggak tahu apa kekecewaan dia. Pasti ada kekecewaan terhadap kerja-kerja dia mungkin, dan apalagi dia sebagai orang Aceh yang punya emosional tidak bisa menerima kondisi ketidakadilan ini. Kemudian dia terlibat dalam aktivitas Gerakan Aceh Merdeka sebagai kombatan, dan dia juga saya dengar ada melatih karena pengalaman dia di militer dan juga angkatan laut sebagai marinir, itu juga mungkin dia turunkan kepada para aktivis GAM yang pada saat itu dalam kondisi konflik, dia mungkin juga sebagai pelatih dan berikan pendidikan militer kepada para kombatan GAM sesuai dengan porsinya. Nah, kemudian sesudah pasca damai dia masih eksis kan. Tentunya dia masih terlibat aktif dengan berbagai kegiatan karena GAM tidak ada lagi dibubarkan, melakukan transformasi ke gerakan politik, maka dia juga masuk dalam, saya nggak tahu apakah ada dalam struktur atau tidak, dia juga termasuk orang yang melakukan aktivitas dalam partai politik, meski tidak dalam struktur, tapi ada orang-orang tertentu yang dia dukung, sehingga juga dia memilih partai lokal yang dia dukung. PNA ya, sempat menjadi ketua Satgas ya, Satgas partai PNA ya bersama Irwandi. Iya, itu kan latar belakang dia, mungkin sehingga dia terus terlibat dalam berbagai kegiatan dan mungkin juga perlu hidup ya. Kita ini juga semua perlu hidup, manusia perlu hidup, Ayah Merin juga perlu hidup. Jadi dia mungkin yang memanfaatkan eksistensi dia itu sesuai dengan bidang dan kapasitas dia.
Oke, tapi kita lihat juga ya pemirsa PTM juga Pak Taufik, ini Ayah Mary pernah mencalonkan diri sebagai wali kota Sabang berpasangan dengan Pak Anwar. Nah ini pasang ini maju lewat jalur independen. Ini ada kaitannya dengan setelah beliau gagal, terus bagaimana beliau masuk ke BPKS Sabang? Saya pikir itu kan pasca itu kan karena semua kombatan kan bergerak, ada yang serius menerjuni bidang politik, kan kepingin juga jadi pemegang tampuk kekuasaan dan lain sebagainya. Ada yang juga masih tetap dengan konsistensinya. Saya juga kenal beberapa mantan kombatan yang itu tetap konsisten, mereka tidak dan bahkan ada yang lari ke luar negeri lagi kan sesudah damai. Tapi artinya dia juga menyadari ya kemampuan dia mau terjun ke dunia politik. Jadi itu kan bahasa Inggrisnya galak-galak ku tak sigo, siapa tahu dapat jadi wali kota kan. Nah itu kan biasa dalam kehidupan manusia, dan apalagi dia kan orang yang mungkin aktif dalam kombatan dan mungkin ingin merubah kehidupan melalui dunia politik. Dunia politik itu juga dunia mencari perubahan, itu transformasi kehidupan. Jadi nggak mengherankan bagi kita yang biasa menggunakan literasi perubahan-perubahan hidup manusia itu. Saya pikir orang terjun ke dunia politik itu juga wajar, manusiawi. Persoalannya nanti sesudah dapat kekuasaan dan memegang tampuk kekuasaan dan jabatan politik, apa yang harus dilakukan lagi? Termasuk dia juga harus berusaha dalam lingkaran pengusaha dan penguasa ya. Ada beberapa pengusaha yang dia juga ikut terlibat dalam berbagai proyek karena perlu hidup ya. Perlu hidup ya, intinya highlightnya perlu hidup. Tapi Pak Taufik, karena perlu hidup ini Ayah Merin ini kan juga berstatus daftar pencarian orang atau DPO sejak 2018. Kasus apa pada tahun 2018 itu? Itu yang dia dikaitkan dengan kasus BPKS Sabang pada 2007 kan. Beliau pengurus? Salah satu pengurus? Kalaupun tidak pengurus, saya lihat memang proyek-proyek di Aceh ini banyak rent seeking-nya ini. Banyak makelar, banyak broker ya. Rent seeking, banyak pengejar rente itu. Jadi memanfaatkan proyek yang ada di Aceh ini, apalagi pasca damai ya. Pasca damai kan semakin banyak uang karena kalau BPKS Sabang itu sampai pada saat itu memang sudah ada kan, dan sampai dengan hari ini sudah 22 tahun lebih. Itu sudah 500 miliar lebih uang untuk BPKS Sabang dari APBA. Belum lagi yang dari APBN, belum lagi dari APBA dan Otsus. Dan itu ternyata belum memberikan efek ya? Impact economic growth and development bagi Aceh. Jangankan Aceh, masyarakat Sabang sendiri belum menikmatinya. Jadi multiplier efek ekonomiknya belum ada. Dan seharusnya kan sudah 22 tahun hari ini sudah ada. Nah, kasus ini adalah kasus yang berkaitan dengan proyek BPKS Sabang. BPKS Sabang itu kan tender proyeknya bukan di Aceh, di Jakarta. Maka banyak yang terlibat kan pengusaha-pengusaha dari Jakarta. Jangan-jangan juga para penguasa dan pejabat di publik di Jakarta juga ikut terlibat, tapi disembunyikan namanya. Ini jadi persoalan. Karena Aceh hari ini jadi ladang dan lahan korupsi yang sangat empuk ya. Sampai dengan hari ini BPKS Sabang itu masih dimanfaatkan untuk menambah pundi-pundi para pengelola atau manajemen BPKS Sabang. Jadi kasus Ayah Merin ini mengingatkan kita bahwa BPKS Sabang itu sudah sama sekali tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi rakyat Aceh. Jangankan keuntungan ekonomi, sosial benefitnya saja untuk rakyat Sabang dan rakyat Aceh tidak ada. Artinya kalau seperti itu Anda sebutkan menjadi keuntungan elit politik, elit mafia saja? Elit politik, mafia, broker, rent seeking ya. Penguasa, pengusaha, pejabat publik yang memanfaatkan BPKS Sabang sampai dengan hari ini. Nah ini harus menjadi perhatian dari KPK juga. Jadi itu kan bergulir. Bukan hanya dari 2007 sampai 2011. Sesudah itu dan lebih ganas lagi mungkin ya, sesudah 2018, 2019 sampai dengan hari ini kan.
Ada terus proses penangkapan terkait BPKS. Seharusnya. Ya, tapi kita kalau ada terus kita juga menguji nyali KPK juga. Saya juga tahu KPK ada setiap hari di Aceh hanya haplusan saja. Nanti lari ke yang sebagian main di Iku Republik. Ini Baule Republik Lom. Jadi antara ke Papua dan Aceh. Yang di tengah yang juga terlibat dengan BPKS Sabang, kenapa didiamkan? Juga nggak boleh didiamkan. Pasti ada. Itu kan simpul-simpul yang harus diselesaikan oleh KPK. Oke, tadi Anda mengatakan sedikit tentang menyinggung dana BPKS ini anggarannya dari APBN, dari tahun 2006 sampai 2011, dan juga dari APBA dan Otsus. Ya, itu kan BPKS Sabang itu kan kompensasi sebelum damai itu kan ada berapa kali pertemuan. Aceh dijanjikan dikembalikan pelabuhan bebas Sabang, kan? Karena sebelumnya kan pelabuhan bebas Sabang itu dihapus pada saat kepemimpinan Ibrahim Hassan, sehingga yang memanfaatkan penghapusan pelabuhan bebas Sabang Aceh itu kan Batam dan Belawan. Sebelumnya mereka juga kalau perlu mencari barang-barang ekonomi dan barang-barang lux itu ke Aceh kan. Saya juga masih kecil waktu itu sudah menikmati kebebasan Pulau Sabang itu sebagai pelabuhan bebas sampai ke Ulele. Banyak pekerja yang datang ke Aceh karena ingin menjadi jenge itu. Itu jenge itu sangat menjanjikan pada saat itu. Nah, itu dihapus karena persoalan ada kecemburuan politik dan ada kecemburuan pemanfaatan jeti terhadap transportasi laut. Maka dihapuskan dihapuskan pelabuhan bebas Sabang yang memanfaatkan Batam dengan Belawan. Jadi Aceh seharusnya bisa menikmati pelayanan ataupun jasa transportasi laut yang mungkin dianggap sebagian banyak barang ilegal masuk ya ditutup. Tapi tempat lain juga nggak tertutup kemungkinan barang-barang ilegal itu tidak masuk. Nah, sesudah itu ada kompensasi. Termasuk pertemuan di Masjid Raya itu kan janji Habibie, termasuk Sabang jadi pelabuhan bebas, pelabuhan udara untuk haji Aceh Belang Bintang itu akhirnya yang Belang Bintang itu jadi ke Kuala Namu, proyek itu lari ke Kuala Namu. Jadi kan tertipu lagi. Proyek kereta api tinggal dibongkar. Sekarang pun yang kereta api yang ada dibongkar itu pun sudah dibawa ke Sulawesi kan. Dan ya fasilitas publik lainnya. Nah, janji-janji itu menyebabkan ya sekarang kompensasi lainnya sesudah damai juga ada kompensasi dana otsus. Okay. Jadi kompensasi adanya pelabuhan bebas Sabang menjadi BPKS itu kan juga dengan undang-undang juga ditetapkan di DPR RI, sehingga anggaran belanja praktek pembangunan berbagai infrastruktur di Sabang itu juga dari APBN. Oke, Pak Taufik, tapi kita kembali lagi kepada Ayah Merin ini. Berapa sebenarnya total yang menerima gratifikasi sama Pak Ayah Merin? 32,4 miliar. Bayangkan saja kalau Ayah Merin sebagai broker, sebagai agen kita anggaplah, yang memberikan gratifikasi kepada orang di atasnya 32,4 miliar. Itu bisa kita bayangkan berapa keuntungan yang sudah diperoleh oleh para penguasa dan pengusaha yang terlibat dengan BPKS Sabang. Ini angka yang sangat fantastis ya Pak Taufik ya? Bagi kita fantastis, bagi mereka kecil mungkin. Terus ketika memang pada saat itu sudah dilakukan tersangka nih, kan sempat sama Irwandi juga ya? Iya. Sama Irwandi ini kan sama-sama pada kasus yang sama. Iya. Karena kan kita baca di berbagai media, Ayah Merin ini tim sesnya Pak Irwandi, apa benar? Karena Irwandi kan kasus penangkapannya bukan yang di sini kan, yang benar meriah. Oh, bukan BPKS, mungkin itu juga mungkin sudah dicoba angkat oleh KPK dan para oknum penegak hukum dan keadilan. Oke, tapi pada saat itu
Maksudnya Benar terpikir Meriah atau Aceh Tengah Iya. gitulah. Yang Jawa Tengah. Ayah Merin lari seperti itu, seperti menghilang begitu saja tuh memang Saya terus nggak tahu. dikejar oleh KPK. Nggak tahu persis saya lari dan menghilang, tapi kita baru dengar bahwa dia ada DPO 4 tahun. Iya, itu justru. Mungkin juga lebih dari 4 tahun. Karena kan kasus BPKS Sabang kan dari yang itu gratifikasinya aja dari 2007 sampai 2011 ya. Ini berarti tinggi angka memang pengelolaan BPKS Sabang ya. Kalau Pak Taufik menyebutkan Ayah Merin saja misalnya korupsi 32,4 miliar, artinya pengusahanya bisa ratusan miliar dong. Iya, jelas itu. Karena ya nggak mungkin ya. Itu kan berapa persen dari total anggaran untuk BPKS kan? Ada 313 miliar kalau misalnya kalau tidak salah itu ada 2 perusahaan yang memang juga terlibat korupsi. Tapi siapa saja nih Pak Taufik kalau kita melihat Ayah Merin ini diperangkap atau memang sudah tersangka atau sudah ditetapkan ini kasusnya nih? Iya, kalau DPO udah tersangka kan? Sudah tersangka. Jadi itu ya mungkin yang tahu persis KPK, kita jangan melangkahi KPK lah. Kita percayakan kepada KPK hari ini, tunjukkan apa bahasa anak-anak milenial sekarang ini, tunjukkan nyalimu KPK untuk menangkap para koruptor yang ada di Aceh. Bukan saja kasus Ayah Merin, banyak yang lebih besar dari Ayah Merin lagi hari ini yang menjadikan impact-nya adalah Aceh sebagai daerah termiskin se-Sumatera. Bukan hanya uang APBN, uang APBA, uang otsus dan lain-lain sebagainya, itu hari ini dinikmati oleh para penguasa dan pengusaha serta para birokrat yang ada di Aceh. Kalau kita maju ke depan lagi ya, termasuk dana-dana APBA hari ini kan bukan kita yang katakan. BPK RI dan BPKP Aceh menyatakan banyak penyimpangan penggunaan anggaran baik APBA maupun uang COVID. Ini sudah sebenarnya Sudah kemanusiaan ya. Kalau uang otsus itu bisa bayangkan, itu uang air mata, darah, nyawa rakyat Aceh yang dimanfaatkan oleh segelintir orang, segelintir kekuasaan, orang yang menguasai uang itu, sehingga velocity of money di Aceh itu rendah. Maka tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, PDRB di Aceh rendah, inflasi juga rendah, kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang tinggi. Nah ini bisa dibayangkan impact dari uang yang banyak. Jadi orang Aceh ini ibarat tikus mati di lumbung padi gitu. Kekayaan banyak, mineral banyak ya, sumber resources-nya banyak ya, berbagai macam lagi, bukan satu macam. Tanah dan kawasan laut, darat dan darat dan perairannya juga punya comparative advantage-nya, bahasa itu, bahasa orang kampungnya Aka Jailani, comparative advantage-nya itu memberikan keuntungan yang besar, tapi tidak dikelola dengan baik. Pemerintah tidak berperan sebagai mediator, fasilitator untuk mengelola sumber daya alam yang benar. Kalau kita bicara sumber daya alam, gas, mineral, minerba itu ya memang kalau menurut UUD 45 pasal 33 itu dikuasai oleh negara, menjadi milik negara. Nah, kalau yang bisa dikuasai dan milik rakyat itu kenapa tidak di-support dengan belanja modal yang sangat memadai oleh pemerintah Aceh? Oke, tapi Pak Taufik, kita sesuai tema kita hari ini, setelah Ayah Merin diciduk, akankah aktor lain terungkap di KPK? Aktor lain ini ada menggereng nama aktor lain. Apakah ini seperti kasus beasiswa juga, intinya menangkap tikus kecilnya dulu sebelum menangkap tikus yang besar, atau seperti apa? Iya, kita juga beasiswa itu masih berharap-harap saja ya. Dengan kasus ini relate, Pak Taufik, apakah seperti itu atau nanti akan menghilang dengan sendirinya? Kita berharap kepada KPK, jangan sampai nanti rakyat Aceh distrust kepada KPK. Rakyat Aceh juga kenal siapa-siapa KPK yang datang sini. Dan juga bukan itu saja, termasuk kasus umpamanya Wastafel COVID yang terakhir, juga ada rumah sakit yang rubuh gitu. Miliaran itu, ratusan miliar membangun rumah sakit bisa rubuh.
Wah, ini tentu kita tahu nih ya proyek siapa nih Pak Taufik ya. Iya, KPK tahu, bukan kita yang tahu. KPK tahu. KPK tahu. KPK tahu juga, mereka menerima laporan-laporan dari BPKRI, BPKS, pegiat anti korupsi, ya. Pegiat anti korupsi kan banyak teman-teman pegiat anti korupsi itu juga terus memberikan data. Hampir setiap hari mereka memberikan laporan data, baik kepada KPK, kepada kepolisian dan lain sebagainya. Mereka berharapkan Aceh ini menjadi bersih, rakyat itu menjadi sejahtera. The well of nation bagi Aceh itu kapan gitu. Jadi jangan rakyat Aceh itu dibawa dalam mimpi hanya gara-gara segelintir pencuri yang tidak mampu ditangkap oleh KPK. Perampok uang rakyat itu tidak mampu ditangkap oleh KPK. Rakyat Aceh ini hidup dalam mimpi, selalu merasa sebagai kaya. Nanti dibalik lagi cerita melankolis kejayaan Aceh masa kesultanan, tapi itu nggak pernah nyata gitu kan. Jadi hidup dalam ilusi, hidup dalam mimpi. Bahasa Inggrisnya lam lumpo seber Aceh. Hidup dengan masa lalu selalu ya Pak Iya, Taufik ya. jadi jangan dibawa lagi ke sana lah. Hari ini dan ke depan rakyat Aceh itu bagaimana? Apakah sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia di Aceh itu tidak mendukung? Mendukung. Tapi semua sekarang ini diterabas, dan termasuk aturan dan undang-undang tentang Aceh itu banyak yang diterabas oleh pemerintah pusat yang masih tidak ikhlas dengan kejayaan Aceh yang akan datang gitu. Oke, baik pemirsa PTM, ada dua perusahaan yang memang membuat negara rugi ratusan miliar. Yang pertama ada PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati yang memang didakwa merugikan negara sebesar 313 miliar. Ini angka yang sangat fantastis ya pemirsa PTM. Dan juga jaksa mengatakan korupsi itu dilakukan terkait tentang pekerjaan pembangunan dermaga Sabang pada kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang BPKS tahun anggaran 2004-2011. Tapi ada beberapa nama, ada 17 nama yang memang terlibat ini, baik orang Jawa ataupun orang Aceh. Tapi kalau misalnya dari beberapa nama, saya tidak perlu sebutkan ini Pak Taufik di depan pemirsa PTM, tapi Anda sudah membacanya. Apakah memang BPKS Sabang ini lebih banyak dikorupsi, potensi korupsinya orang di luar Aceh, atau memang orang Aceh sendiri terjerat banyak ini Pak Taufik? Sama-sama. Sama-sama. Jadi pencuri di Aceh itu ada orang Aceh, ada yang di luar Aceh. Untuk BPKS Sabang? Sama juga, sama. Itu Tuah Sejati, kalau misalnya direkturnya mana? Kalau kita bisa... Tuah Sejati kan nggak ada lagi direkturnya. Apa kita mau bongkar lagi? Ya, tapi orang di sekitar dia, orang yang menerima gratifikasi dari Tuah Sejati juga harus. Kan belum ada yang masih hidup mungkin. Tapi perusahaannya ini tuh sampai 313 miliar loh kalau misalnya dibandingkan dengan... Iya, direkturnya nggak ada lagi. Nanti tanya sama Aka, siapa direkturnya? Orang Aceh, bukan? Orang Aceh. Belum lagi yang lain-lain. Itu kan yang terlibat BPKS Sabang. Yang pada saat itu kan. Iya, pada saat itu ya tahun... Ya, sekarang ini sesudah itu BPKS Sabang kan jadi lahan korupsi juga. Para mengelola manajemen BPKS Sabang, apalagi berapa kali ganti direktur, sebentar-bentar ganti direktur, kalau tidak sesuai dengan kepentingan politik penguasanya diganti lagi. Itu kan ada rent seeking juga. Wah, kalau misalnya mendengar penjelasan Pak Taufik tersebut ya, BPKS itu jadi lumpung korupsi para elit politik, mafia dan resiking ya, Pak Taufik. Iya, yang enak dengar cuman Siti Aminah. Bagi yang tidak enak dengar kan nggak suka juga. Baik Pak Taufik, tapi dengan demikian kita juga melihat bagaimana sebenarnya perkembangan BPKS Sabang hari ini, maju, stagnan, atau seperti apa? Apakah seharusnya sudah memberikan impact growth of economic and development for Aceh. Tapi hari ini belum. Tidak ada dampak apapun. Jangan kita harapkan multiplier effect ekonominya atau growth of economic development for Aceh. Ya hanya memberikan keuntungan bagi para manajemen pengelola saja. Besok dia ngomong lagi, ya kita sudah ini, nanti diekspos ataupun diposting. Wah, kita sudah buat ini. Nah, sekarang yang memanfaatkan itu siapa? Apakah rakyat? Rakyat Sabang saja sudah sangat kecewa dengan BPKS Sabang. Apa yang sudah mereka nikmati? Nggak ada, Pak, katanya. Setiap hari mereka, Pak, ini macam mana? Saya bilang kalau membubarkan BPKS Sabang juga dengan undang-undang kan, dengan aturan.
Kita hanya bisa mengatakan ada beberapa teman-teman ya bubarkan saja ke pulau gitu. Ya persoalannya kan itu dibentuk berdasarkan undang-undang ya. Oke, tapi terserah anggaran yang pada pemegang kekuasaan undang-undang dan kebijakan publik saja. Oke, tapi soal anggaran yang diberikan misalnya APBN ataupun APBA terkait BPKS Sabang ini setiap tahun mulai dari 2004 sampai sekarang apakah semakin lama semakin meningkat atau berkurang nih Pak Taufik? Berkurang tidak. Berkurang tidak? Berkurang tidak. Tapi dampak kenaikan peruntukan anggaran itu hari ini belum bisa Berarti dilihat. kalau seandainya dikorupsi dengan misalnya Pak Taufik bilang tadi 500 miliar, 300 sekian miliar, nggak ada berdampak apa-apa? Pengurangan anggaran? Buktinya, secara realitas empirik, BPKS Sabang tidak bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi rakyat Aceh, terutama masyarakat Sabang. Realitas empirik ya. Ini bukan mengada-ngada. Nah sekarang yang terlibat dalam pengelolaan manajemen BPKS Sabang saja yang menikmati. Kantornya 3 kantor, nggak tanggung. Di Sabang ada kantor, di Banda Aceh ada kantor, di Simpang BPKP itu, di Jakarta juga ada kantor. Oke, Pak Taufik, untuk pertanyaan terakhir ini, apakah setelah ditangkapnya Ayah Merin akan ada aktor-aktor lain yang akan ditangkap selanjutnya kalau misalnya sesuai dengan prediksi? Saya nggak mau mendahului KPK ya. Kita kasih kepercayaan saja kepada KPK. Mungkin saja berkaitan dengan BPKS Sabang, berkaitan dengan APBA, berkaitan dengan dana otsus, berkaitan dengan dana COVID. Itu silahkan kalau bahasa anak milenial. Kisi-kisinya sudah ada ya. Tinggal ditindak. Unjukkan nyalimu kan. Jangan sampai ya nanti distrust rakyat Aceh pada KPK dan itu menambah kesedihan dan kerumitan bagi rakyat Aceh. Hari ini hidup di Aceh ini sangat kompleks, sangat rumit, sangat menyedihkan. Jadi jangan melihat pada posisi orang di Menara Gading saja. Coba tiap hari bermain, bergaul dengan grassroots itu. Mereka setiap hari mengeluh. Kalau kita paling-paling ya dia cerita. Udah dia cerita kita harus dengar. Karena itu kan empirik ya. Empirikal. Dalam dunia metodologi penelitian itu empirik. Itu jadi bahan informasi bagi kita yang harus kita serap dengan sebenar-benarnya, saringannya juga pada kita, apa yang harus kita sampaikan. Jadi bukan mengada-ngada. Kalau tidak percaya, silakan ikut saya bawa nanti kepada orang-orang yang setiap hari saya jumpai itu. Kalangan grassroots, bahkan bukan saja di Banda Aceh, Aceh besar, bahkan di beberapa tempat saya lebih suka duduk dengan mereka. Baik Pak Taufik, untuk closing statement silahkan sampaikan mungkin ke pemirsa PTM di rumah, mungkin ke KPK terkait tentang penangkapan Ayah Merin. Silahkan Pak Taufik. Saya pikir saya hanya menghimbau kepada penguasa, pejabat, pemegang kekuasaan publik, elit politik, dan kekuasaan serta kelompok-kelompoknya, hati-hati. KPK belum berhenti. KPK akan semakin memperlihatkan eksistensinya. Jangan ada, itu terserah asumsi ataupun tafsiran mereka karena sudah dekat tahun politik, itu terserah siapa saja. Kan hari ini kita bebas berasumsi, berpikir, berkreasi maupun mengeluarkan pendapat bahwa ini menjelang tahun politik. No problem. Tapi yang jelas KPK sudah memberikan sinyal ini akan ada lanjutannya. Ibarat kalau sinetron ada episode lanjutan. Pernah ada 2 episode tapi terhenti. Jadi tidak semua kasus-kasus yang korupsi yang ada di Aceh menjadi freezing. Jangan dibekukan. Rakyat ingin realitas nyata KPK ada di Aceh dan hadir ke Aceh. Tidak kalau sebagian teman-teman mengatakan KPK jangan melanconglah ke Aceh. Jangan memperbanyak SPPD saja. Ini saya hanya mengingatkan, Anda jangan khawatir, saya juga punya data, orang KPK punya data saya pernah jadi narasumber KPK di Aceh. Jadi ini saya tantang KPK kali ini. Meskipun ditantang, kerap sekali KPK diam nih Pak. Itu terserah mereka saja lah. Baik ya Pak, pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa like, share, and subscribe juga. Tekan lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terhangat terkait tentang isu-isu politik dan lain sebagainya. Baik, saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.